Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar ya. Tetap semangat ya, walaupun hari ini belajarnya masih di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, jadi, walaupun di rumah, Ustazah akan menyampaikan sedikit tentang materi kita, yaitu materi PAI. Tapi sebelum kita memulai, sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami karunia untuk dapat memahaminya dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita memulai, seperti biasa ya, kita menyanyikan yel-yel untuk pelajaran kita hari ini. Wahid Isnani Selasa. Masih ingat kan? Hari ini hari Kamis. Hiya hiya yo. Belajar dengan senyuman manis. Hiya hiya yo. Kalau belajar nggak boleh nangis. Hiya hiya yo. Semangat haha, semangat hihi, semangat hoho. Hiya hiya yo. Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai, Ustazah memulai, memohonkan kepada Ananda sekalian, teman-teman sekalian untuk menyimak video yang Ustazah berikan hari ini untuk menjawab soal yang akan Ustazah berikan nantinya. Paham? Oke, nah hari ini kita seperti yang kalian lihat, kita akan belajar tentang sikap peduli dengan sesama dan sikap bersyukur. Nah ya, jadi kedua sikap ini merupakan sikap terpuji yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kita mulai dengan sikap peduli dengan sesama. Nah, maksud peduli itu maksudnya bagaimana ya? Nah, jadi ini artinya yaitu dengan membantu atau meringankan beban sesama makhluk Allah. Nah, siapa saja sih makhluk Allah yang harus kita bantu? Nah, sebelum ke situ, kalian pernah dengar nggak dalam sebuah hadis yang artinya siapa yang tak menyayang tak disayang. Malayarham layurham, malayarham layurham. Siapa yang tak menyayang tak disayang. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita harus saling menyayangi, harus saling tolong menolong kepada sesama. Nah, jadi sesama tersebut maksudnya apa? Nah, jadi ini dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu yang harus kita bantu, yang harus kita tolong? Nah, ini pada manusia. Contohnya seperti kamu nih, lagi di rumah, ya kan? Melihat bunda, melihat ibu bekerja di dapur, kamu bantuin dengan menyapu, dengan membereskan rumah. Kemudian jika teman kamu tidak membawa pensil ataupun peralatan alat tulis, kamu meminjamkannya. Kemudian dengan membagi makanan kepada teman, kepada hewan, bagaimana caranya Ustazah? Ya, dengan memberikan makanan kepada hewan peliharaan, dengan merawatnya dan menyayanginya. Kemudian dengan tumbuhan seperti apa? Dengan menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi sikap peduli dengan sesama ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya. Jadi hadis ini menjelaskan seperti tubuh kita, kalau misalnya ada yang sakit itu akan terasa sakit. Begitu pula dengan seorang mukmin. Ya, kalau misalnya melihat ada temannya yang kesusahan, adiknya atau siapapun itu, harus kita
tolong, harus kita bantu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, bagaimana cara kita membiasakan sikap peduli? Nah, salah satu yang paling gampang, yang paling mudah kita terapkan yaitu dengan tersenyum. Tersenyum jika misalnya temannya ada yang murung atau tidak menegur, ya kan kita harus selalu tersenyum, karena dalam sebuah hadis, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Seperti ini ya. Selalu tersenyum. Kemudian bersedekah dan berinfak dengan sesama yang membutuhkan. Jika kamu punya uang lebih, ya kan, kamu memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi ini sedikit ringkasan dari sikap peduli dengan sesama. Oke, kita masuk ke sikap yang kedua, yaitu sikap bersyukur. Nah, sikap bersyukur ini, syukur, kita pasti sering kali mendengar kata-kata ini, bersyukur. Nah, bersyukur itu maksudnya apa sih, teman-teman? Iya, pintar. Nah, jadi maknanya artinya itu yaitu tanda terima kasih kita kepada Allah. Dengan atas apa yang telah Allah berikan selama ini kepada kita, kita harus selalu bersyukur. Nah, bagaimana caranya? Salah satu yang paling sering kita terapkan yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nah, di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, kalian bisa buka Qur'annya juga. Nah, di situ menjelaskan tentang sikap bersyukur. Sama-sama teman-teman ikutin ustazah membacanya. Wahid, Isnani, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah apa tadi? Iya, Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Nah, jadi di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kenikmatan Allah itu sangat banyak, tak terhingga, ya kan? Nah, jika kamu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya kan, maka Allah akan mendatangkan azab untuk kaumnya. Nauzubillahi min zalik, ya. Nah, jadi bagaimana ustazah caranya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya, yang pertama itu bersyukur dengan hati kita. Hati kita harus senang, selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian bersyukur dengan lisan. Nah, bersyukur dengan lisan seperti yang Ustazah katakan tadi, hal yang paling mudah kita terapkan dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai melakukan semua pekerjaan, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Nah, bagaimana ustazah bersyukur dengan perbuatan? Yang pertama, kita sudah dikasih Allah anggota tubuh yang lengkap. Nah, jadi kita harus menjaganya, menyayanginya, dan dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik. Seperti mata, kita harus melihat hal-hal kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oke, kita lanjut. Kita punya harta ya kan, punya uang, punya nikmat yang Allah berikan kepada kita, uang. Jadi kalian kalau misalnya punya uang harus selalu
Iya, bersedekah, berinfak. Nah, karena sebagian rezeki yang kalian terima itu ada hak orang lain. Nah, jadi ini sedikit bahasan ringkas mengenai sikap bersyukur. Mudah-mudahan anak-anak ustazah di rumah paham apa yang ustazah sampaikan. Setelah ini, kalian bisa membacanya lagi pelan-pelan dan fahami insya Allah. Setelah ini akan ada next quizzes. Quizzes kalian akan menjawab pertanyaan yang ustazah berikan di internet. Jadi kalian bisa buka handphonenya, kalian bisa jawab soal-soal yang ustazah berikan. Demikian kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sekian dari ustazah hari ini. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar di rumah ya teman-teman, bantu orang tuanya, dan selalu beribadah kepada Allah dengan membaca Quran dan tilawah. Karena apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kalau kebaikan yang kita lakukan terus menerus, insya Allah Allah akan meridhoi dan melindungi kita semua. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita segera bertemu kembali di kelas kita masing-masing. Oke, ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.